Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Cyberculture yaitu Bapak Babai Barmawi MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan hasil dari tugas ujian akhir semester ganjil ini serta rekan-rekan mahasiswa KPI 1B yang berbahagia. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perubahan dan perbedaan generasi saat ini dalam penggunaan media sosial dapat mempengaruhi perilaku dan pola interaksi mereka. Baik dalam hal edukasi, aktivisme, maupun keseharian. Namun, sebenarnya apa saja sih dampak negatif dari pengguna media sosial saat ini? Oleh karena itu, saya Nimatur Rohmat dengan nomor NIM 23841100073 akan menjelaskan mengenai materi identitas diri melalui media sosial secara lebih detail di video berikut ini. Kehadiran jejaring sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini membawa perubahan besar dalam berkomunikasi melalui media sosial. Seseorang dapat melakukan kegiatan komunikasi sekaligus mengungkapkan atau menunjukkan identitas dirinya dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Selain berusaha untuk mengenal interaksi sendiri, manusia pun berusaha untuk memberikan identitasnya pada orang lain. Hadirnya vlog menjadi media yang tepat untuk menceritakan kegiatan penggunaannya sekaligus menggambarkan kehidupan vloggernya tersebut. Adanya vlog di YouTube yang membuat para vlogger bisa mendeskripsikan dan mengungkapkan identitas dirinya dan menunjukkan gaya hidup pengguna, membuat vlog menjadi fenomena yang unik. Fenomena ini sangat erat kaitannya tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan dan menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial dan juga dengan besarnya keinginan membuat vlog untuk mengkomunikasikan identitas sosialnya dan interaksi kepada orang lain. Media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer atau jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah digital, seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, interaktif, dan tidak memihak. Memahami identitas diri melalui media sosial memiliki banyak implikasi penting. Kehadiran jenis-jenis media baru telah memperluas dan mengubah cara seseorang untuk berkomunikasi. Media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, dan YouTube merupakan jenis-jenis media baru yang termasuk dalam kategori online media dan telah menjadi bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Z. Cyberculture adalah penyatuan culture di mana personal, komputer, telepon, internet, dan multimedia menyediakan integrasi komunikasi. Penyatuan tidak sebatas penyatuan platform, perangkat, teknologi, namun juga variasi fungsi di mana hiburan, informasi menyatu menjadi infotainment, dan hiburan serta pendidikan menjadi edutainment. Melalui media sosial, pengguna dapat mengekspresikan diri, menjalin hubungan, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring secara online dan bahkan mempengaruhi opini publik. Namun, selain memberikan manfaat, penting juga untuk diingat bahwa penggunaan media sosial juga dapat memiliki dampak yang negatif.
Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi akibat penggunaan media sosial yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental seseorang. Yang kedua ada gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur seseorang. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Yang ketiga ada cyberbullying. Media sosial dapat menjadi tempat bagi tindakan cyberbullying atau mengungkapkan secara online. Hal ini dapat menyebabkan stres dan depresi pada korban. Yang keempat ada penyebaran informasi palsu. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau hoaks. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan pada masyarakat. Yang kelima ada gangguan privasi. Penggunaan media sosial dapat mengancam privasi seseorang. Informasi pribadi yang diunggah ke media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam ada pengaruh negatif pada kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang ketujuh ada pengaruh negatif pada hubungan sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu hubungan sosial seseorang. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi internet memberikan perbedaan interaksi di mana individu bisa menyembunyikan informasi identitasnya dan menampilkan aspek karakteristik nonverbal mana saja yang diinginkan olehnya. Identitas adalah penghubung utama antara individu dan masyarakat serta komunikasi merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan terjadi. Identitas seseorang adalah kode yang mendefinisikan keanggotaan dalam komunitas yang beragam. Kode yang terdiri dari simbol-simbol seperti bentuk pakaian dan kepemilikan, serta kata-kata seperti deskripsi diri atau benda yang biasanya dikatakan dan makna yang dikatakan dengan orang lain. Dihubungkan terhadap benda-benda tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, di video ini telah membahas mengenai perubahan dan perbedaan generasi dalam penggunaan media sosial, serta bagaimana pentingnya memahami identitas diri melalui media sosial dan dampak negatif dari media sosial tersebut. Di sini menyimpulkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam menciptakan ruang publik baru. Melalui media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi publik, termasuk dalam konteks partisipasi politik. Media sosial juga telah menjadi wadah bagi ekspresi identitas dan opini yang pada gilirannya membentuk nilai-nilai publik dan mempengaruhi perilaku sosial. Selain itu, media sosial juga memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pembuatan konten dan audiens yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Karena itu, media sosial tidak hanya menciptakan ruang publik baru, tetapi juga mempengaruhi dinamika dan nilai dalam ruang publik tersebut.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.